Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel YouTube PT ABT Ageng Berkah Tama di Solo, Jawa Tengah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, ini adalah video penjelasan tentang memilih KPR rumah yang benar dan berkah menurut hukum Islam, insya Allah. Alhamdulillah, kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ibadah, bulan ampunan. Insya Allah doa-doa kita, munajat kita didengar dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di monitor sudah ada postingan atau foto gambar tentang 7 perbedaan dalam memilih KPR rumah, baik antara KPR syariah dan KPR bank syariah serta KPR bank konvensional. Di video sebelumnya, yaitu di part 1, saya sudah menjelaskan yang nomor 1. Jadi perbedaan yang nomor 1 itu bisa disimak mengenai pihak yang bertransaksi. Nanti jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan yang nomor 2 tentang barang jaminan, gitu. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita mengajukan KPR kredit kepemilikan rumah di bank konvensional ataupun di bank syariah, itu rumah yang diperjualbelikan atau dikreditkan akan dijadikan jaminan. Itu baik yang di bank konvensional maupun bank syariah pun demikian. Tetapi kalau kita memilih KPR syariah, rumah yang diperjualbelikan atau dikredit tidak dijadikan jaminan. Jadi kok bisa pihak percaya begitu saja tidak pakai jaminan? Jadi begini, meskipun tidak dijadikan jaminan, tetapi sertifikat itu dititipkan di pihak notaris. Jadi aman, si pembeli tidak memegang sertifikat, pihak pembiayaan dalam hal ini KPR syariah pun tidak memegang sertifikat tersebut. Karena bayangkan, jika misalkan pihak pembeli memegang sertifikat sementara rumah sudah ditempati, kemudian masih mengangsur selama 10 tahun misalkan, apa yang akan terjadi? Misalkan di tengah perjalanan angsuran si pembeli
misalkan melarikan diri misalkan, padahal sudah memegang sertifikat, dan ini tentunya akan merugikan pihak pembiayaan. Begitu juga misalkan sertifikat itu dipegang oleh pihak pembiayaan, dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak pembiayaan. Jadi dalam hal ini sertifikat rumah tersebut dititipkan di tengah-tengah, yaitu pihak yang sudah berlandasan hukum diakui oleh negara, yaitu pihak notaris. Nah, tentunya setelah dicek dan dipercaya, notaris tersebut bisa diajak kerjasama dan kredibilitasnya juga aman dan percaya. Begitu. Jadi tidak ada yang terzalimi. Tapi kalau di pembiayaan lain yang non syariah, sertifikat dijaminkan, terus misalkan ada keterlambatan, pasti akan ditakut-takuti, diancam, bahkan didatangi dengan cara-cara yang kurang manusiawi. Maka untuk teman-teman pasangan muda khususnya yang berencana untuk membeli rumah dengan sistem KPR, kredit kepemilikan rumah, untuk berhati-hati, lebih baik konsultasi dulu. Konsultasikan dulu dengan pihak yang mengerti, yang paham tentang seluk-beluk sistem KPR yang baik dan berkah menurut hukum Islam itu bagaimana. Karena yang namanya rumah itu untuk selamanya, dan kalau kita salah memilih sistem pembiayaan akan berakibat fatal di dalam kehidupan rumah tangga. Karena yang namanya ribawi, ketika kita memilih sistem yang ribawi, yang jelas-jelas dilarang dan termasuk dosa besar, itu dampaknya dahsyat, luar biasa. Karena semua akan berpengaruh. Ketika dalam rumah tangga tidak ada lagi ketentraman, kira-kira apa? Karena dikejar-kejar, harus bayar segera, lambat sedikit kena denda. Kalau yang sistem konvensional, sistem yang non syariah. Maka dari itu teman-teman semua, kami dari PT ABT Ageng Berkah Tama membuka seluas-luasnya kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Jika ingin berkonsultasi silahkan hubungi nomor WA atau telepon yang ada di deskripsi. Kami sangat membuka dan terbuka karena tujuan kami memang agar sistem syariah itu lebih dikenal di masyarakat luas. Begitu. Jadi dari kami saya cukupkan sekian. Selamat beribadah di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang mau berjuang dan membela syariat agama kita, agama Islam khususnya, karena hanya dengan cara itulah kita bisa membumikan sistem syariah, kita bisa mengenalkan dan praktek langsung bagaimana sih syariah sebenarnya. Kadang ada orang berpendapat bahwa syariah itu ribet, syariah itu ternyata lebih mahal. Memang ada perbedaan sedikit antara mahal dan
tidaknya, tapi itu masih jauh bagus dan baik ketimbang kita mengambil sistem yang non syariah atau sistem ribawi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di part 3 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.